Kalau somasi ini concern di mana saja, Mas? Dia ke arahnya NGO kita ini. Kami itu kalau brandnya sih memang anti korupsi, Pak. Brandnya itu. Brandnya anti korupsi. Nah, untuk melihat korupsi kan tidak hanya soal kasus. Betul. Kita bicara dari perencanaan sampai ke penganggaran juga. Iya. Makanya di ekstraktif ini kami tidak terlalu banyak tahu juga soal lingkungan, soal apa namanya tanggung jawab sosial perusahaan misalnya. Gitu. Ini masih fokus di urusan-urusan penerimaan ini. Gitu. Dan pemanfaatannya untuk pembangunan. Iya. Karena kan rantai nilainya kan panjang, Pak. Iya. Dari izin sampai pasca tambang itu. Iya, itu jelas sudah itu. Yang lainnya ada riset-riset. Masih kita ada riset. Sekarang untuk KSB kita lagi kerjasama sama Seknas. Kita kan ada koalisi tuh, Pak. Iya. Bapak boleh lihat-lihat lah sambilan nanti itu. Kita punya koalisi yang ekstraktif, transparansi ekstraktif itu namanya Publish What You Pay, Pak. Publish What You Pay Indonesia. Itu jaringan global. Kebetulan pusatnya di Inggris. Itu yang juga sudah masuk di arena kesepakatan G20, Pak. Untuk transparansi ekstraktif. Karena IT kan sudah disepakati sebagai inisiatif global. Terakhir Amerika itu akhir tahun kemarin. Terus Uni Eropa itu 2012 kalau tidak salah. Sudah ada undang-undangnya masing-masing. Iya. Kita kan masih payungnya Perpres. Iya. Nah, forum-forum di Kemenko kan ada sekretariat di ITI itu, Pak, yang mengeluarkan laporan. Iya. Itu sudah ada laporan yang 2010-2011, yang 2012-13 lagi proses drafting. Yang mining juga udah keluar. Bapak juga bisa cek di webnya sekretariat di ITI. Iya, sudah keluar laporannya. Terakhir sih memang yang 2010-11 perbedaan laporan, diskrepansinya. Yang untuk Nimon kan kecil memang. Iya. Artinya laporan perusahaan ke negara dan yang diterima oleh pemerintah daerah melalui kabupaten kota dan yang diterima provinsi setelah direkon itu tidak nyampe. Mungkin berapa? Sekitar $300,000. Pokoknya mereka terima rata-rata sekitar 400 miliar lah, kurang lebihnya. Di dalam total kita menganut sistem PMK kan, Peraturan Menteri Keuangan, penetapannya dulu. Setelah ditetapkan oleh Menteri Keuangan lewat hasil perhitungan ESDM. Jadi ESDM memberikan laporan kepada Menteri Keuangan bahwa inilah yang akan dihasilkan tahun depan oleh Provinsi NTB dengan 58 perusahaan, 2 kontrak karya, akan membayar kurang lebih sekitar land rent-nya berapa, royaltinya berapa, kan begitu. Nah, setelah itu ditetapkan PMK, setelah PMK baru didistribusikan dengan pola rumusan yang sudah baku. Jakarta 20, provinsi 16, 32 kabupaten penghasil, 32 yang bagi rata untuk semua kabupaten sekitar. Itu modelnya seperti itu. Kalau untuk royalti pembayarannya. Kalau kita sih di NTB, kalau saya pikir untuk dana-dana pembayaran itu PNBP lah istilahnya itu ya. Apalagi pajak untuk ngumon sih ya selama ini sih kita lihat itu tidak ada masalah. Kalau laporan saya soalnya baca tidak utuh, tapi dari kan ada akuntan publiknya, Pak.
si sekretariat IIT kan memang buka tender siapa yang berminat untuk proses tender, jadi tidak oleh GTKP dan GTK. Ada audit independennya. Iya. Yang bertanggung jawab langsung ke Menko. Iya. Nah itu yang menjadi laporan sekretariat IITI. Ada perbedaan yang cukup mencolok. Enggak, kalau Newmont enggak. Iya, kalau Newmont saya lihat kalau dia secara pembayaran dia sangat dia berhati-hati dan tidak mau bermain-main dia kalau saya lihat selama ini. Kalau untuk yang lain mungkin ya. Kalau yang Newmont saya lihat itu dia sangat taat aturan dia. Kalau selama ini. Nah, ada perubahan yang cukup signifikan yang saya lihat itu sejak ada kasus penetapan undang-undang mengenai smelter itu secara psikologis ya. Saya lihat di Newmont semangat bekerjanya, etos kerjanya memang sangat menurun. Di segala lini saya lihat itu turun sekali, sudah tidak ada lagi. Tidak seperti awal-awalnya semangatnya luar biasa, pokok sistem laporannya mantap, kita terima saja sudah, waduh, tidak bisa lagi. Nah setelah itu ya mungkin kita mengerti lah pengaruh psikologis orang kehilangan ibarat periuk nasinya ya jelas dong pada mikir kan semua itu enggak perut ini masalah ideologi jadi hilang kalau urusan perut sudah terganggu masalahnya. Serba yang memang harus banyak aspek Pak ya dipertimbangkan. Iya, itulah yang saya lihat itu memang. Apalagi di Newmont saya lihat itu makin lama yang terutama yang di Biniti sana ya, di lokasi sana ya sudah makin hilang seniornya. Orang seniornya sudah mulai habis. Tinggal orang-orang muda itu yang waduh, saya lihat kasihan betul. Di sini dulu yang seniornya Pak Mafi hilang, tinggal Pak Kasan. Di lapangan orang-orang lama sudah pergi segala macam. Sekarang tinggal Rahmat Makasau, udah segala macam. Yang lain-lain yang kecil-kecil, saya bilang kalau yang kecil-kecil inilah semangatnya memang masih orientasinya kurang ini saya lihat mereka. Nah, saya pikir kalau pertanyaan ini sudah artinya paham kita. Nah, inisiatif transparansi industri sesuai dengan Perpres ini malah saya ditunjuk dulu biar bisa sekalian direkod gitu. Oh gitu ya. Kamu bisa ya lihat saya atau lihat kamera. Oh iya. Aduh. Di sini atau di mana tempatnya? Di sini aja lah. Saya apa enggak kemarin itu yang pernah ngadakan di Narbanda Convention Hall di Pak Murdaya kalau nggak salah itu dari sana, dia bicara tentang transparansi sesuai dengan Ridaya. Iya. Oh, yang pertama dulu. Yang pertama dulu ya, ikut enggak, Mas? Ikut. Nah, itulah. Jadi artinya apa? Bahwa kita ini, terutama di Dinas Pertambangan ini sangat bersepakat sekali kita kalau masalah transparansi, apalagi urusan pertambangan. Nah, apalagi pertambangan ini kita tahu di NTB ini kan sesuatu hal yang baru. Nah, kalau kita persoalan pertambangan ini kalau kita keep dia, kan isunya tambah kemana-mana ibarat bola liar. Nah, sehingga kita di pertambangan terutama provinsi ya, semua hal-hal yang mesti harus kita sampaikan. Saya ambil contoh konkret. Pertama ada Newmont. Isu yang berkembang di Newmont itu tentang bahwa konsentrat yang dijual di Newmont itu kadarnya tidak sesuai sebenarnya. Terjadi pengangkutan bahan tambang dari Newmont itu dalam laut, sehingga tidak bisa kita ketahui berapa jumlah tambang itu. Nah, kita sudah sadar betul di sini bahwa kami ini isu-isu apalagi tambang ini sesuatu yang baru, ini harus kita buka.
kebetulan juga kita berhadapan dengan perusahaan yang betul-betul ingin membuka semua datanya tentang pertambangan itu seperti Newmont. Saya tidak bela Newmont karena kalau urusan data, urusan segala macam kaitannya dengan publik yang kan ada dua macam data publish dengan data yang memang harus di-keep oleh mereka saja. Nah, kalau yang sudah memang harus publish, buka. Termasuk bagaimana caranya kita memberi pengertian kepada masyarakat tentang kadar itu, tentang proses pengapalan itu. Bukan masyarakat awam saja itu, malah yang kelasnya DPRD di Sumbawa Barat maupun di provinsi masih banyak pertanyaan. Jadi apa yang menjadi pertanyaan Pak Mas Yudi? Memang dari sejak awal masalah ekstraktif ini kita buka seluas-luasnya, dan kadang-kadang kami sudah bilang dengan PT Newmont untuk data Newmont karena mereka itu kan kontrak karya, maka kami ini perpanjang tangan pusat, maka data Newmont harus kami di backup dengan seluas-luasnya agar kami setiap, ya termasuk Mas Yudi sekarang ini yang ingin mengetahui data akan kita sebarkan. Ini loh sebenarnya ini semuanya kita sudah buka, nggak ada yang harus disembunyikan. Di apa namanya, di webnya ya. Iya, kita buka semua bagaimana Newmont, bagaimana cara mereka mengapalkan prosesnya, di mana posisi dinas pertambangan, dia selalu berada di tengah-tengah mereka untuk menguasai pengapalan, kan ada semua itu kan pakai SOP. Tidak semena-mena. Ambil contoh saja, kalau dia mau nakal, kita anggap dia nakal dengan sekarang dengan diberhentikan tidak boleh ekspor. Kalau dia memang ada punya jalan lain untuk dia pergi jual tanpa diketahui pemerintah, tentu 3.200 orang yang tidak dirumahkan hari ini. Ini kan ini bukti nyata hari ini Newmont tidak ada jalan lain dia mengeluarkan produksinya kalau tidak melalui pelabuhan Benete. Nah, jadi yang cerita orang tengah laut ambil terus dia sembunyi-sembunyi pergi itu omong kosong semua itu. Tinggal yang namanya transparansi itu tentang tambang ini memang luar biasa, kita harus kita kita utamakan lah. Ini sudah menjadi hal utama. Apalagi kepala dinas saya yang dulu Pak Eko, setiap ada undangan dari teman-teman NGO pergi Pak enggak. Nah, supaya mereka kita bisa diskusi tentang apa yang menjadi pikiran. Nah, hal yang lain juga kita coba mendorong masalah transparansi ini kepada teman-teman yang bukan kontrak karya. Karena di kita ini kan ada 58 nih yang logam nih, 58 perusahaan IUP logam di seluruh NTB. Nah, itulah yang kita coba terus minta ke mereka, semua apapun persoalan pertambangan yang harus diketahui masyarakat harus dibuka. Kewajibannya, perizinannya, segala macam ini itu supaya masyarakat tahu juga tentang hak-hak dia sebagai masyarakat umpamanya di sekitar tambang. Itu antara lain yang bisa saya sampaikan karena memang saya sepakat betul, saya setuju. Transparansi itu sudah harus kita laksanakan, gitu Mas. Kira-kira yang masih terkait dengan pertanyaan ini, ya. Kalau konteks masalah nilai tambah ini, ya seperti nilai tambah itu. Peningkatan nilai tambah saya di mana-mana, Mas Yudi. Terakhir saya ada pertemuan dalam rangka ini produk ekstraktif ini di Denpasar kemarin di Nusa Dua Bali. Nilai tambah itu menjadi harga mati, tidak bisa ditawar-tawar. Karena itu banyak hal yang akan kita dapatkan. Bicara tentang nilai tambah, memang tidak bisa kita samaratakan keuntungan finansial yang kita dapatkan karena masing-masing jenis komoditas itu berbeda. Jadi kalau bicara ekonomi itu kan ada break even point, Mas. Nah, masing-masing komoditas itu berbeda. Nah, yang paling sedikit itu antara kalau kita bicara tentang cost dengan benefitnya, itu yang paling agak lama kita dapat itu dari tembaga. Butuh waktu lama dia untuk karena dia keuntungannya sedikit sekali. Tetapi saya selalu bilang dengan teman-teman Newmont, ada hal yang Anda lupa.
hanya benefit itu tidak hanya bicara tentang uang finansial saya bilang, tapi benefit yang Anda dapatkan yang lain, Anda itu memberi kesempatan kepada orang lain untuk mendapat pekerjaan saya bilang. Itu pahalanya buat kalian itu besar sekali. Saya bilang dengan teman-teman di Newmont itu, Anda tidak sadar itu. Padahal nilai itulah yang benefit yang paling utama. Memberi kesempatan kepada orang lain karena adanya ini nilai tambah kan tentu dengan otomatis kita membangun smelter nih. Karena yang kita jual nih barang mentah menjadi barang jadi. Untuk menjadi barang jadi ada media di situ, ada namanya smelter, ada pabrik pengolah, pabrik pemurnian. Ini kan butuh tenaga kerja. Dengan sendirinya maka Anda saya bilang di Newmont itu, selain Anda mendapat keuntungan secara finansial, pahala juga saya bilang, karena Anda memberikan kesempatan. Jangan protes-protes saja saya bilang. Pernah saya ngomong dengan teman-teman seperti itu. Nah, saya pikir saya di mana-mana selalu bicara tentang itu. Persoalannya tidak di situ. Yang membuat teman-teman ada perbedaan kita antara pihak Newmont dengan kita itu adalah tentang kesempatan. Di tenggang waktu 3 tahun ini, pihak Newmont setuju sebenarnya peningkatan nilai tambah itu. Cuman kami diberi kesempatan dong yang 3 tahun ini yang sudah dalam PP nomor 1 2014 pertambangan itu akan diberikan semacam relaksasi kan dari 2014 ke 2017. Nah, adanya kemarin sempat saya tanya juga peraturan Menteri Keuangan yang menetapkan bea keluar, itulah inti persoalannya kan di situ. Mereka tidak sanggup itu bea keluar itu. Saya tanya di dalam salah satu pertemuan di Bali, apa dasar penentuan nilai ini dari pihak Menteri Keuangan 60%, ini 60%. Rumusnya dari mana 20, 40, 60 sampai terakhirnya 60 saya bilang. Coba Bapak hitung semua dari pembayaran pajak segala macam. Akhirnya dia tidak bicara secara detail tentang rumus, tetapi dia hanya bicara ke saya saat itu begini, dari Departemen Perdagangan yang adakan acara, juga ada orang-orang Departemen Keuangan. Kita ingin mengawal perusahaan ini untuk betul-betul serius melaksanakan pembangunan smelter untuk peningkatan nilai tambah ini. Apakah, pertanyaan saya berikutnya kepada mereka, apakah Bapak selama ini tidak percaya? Saya tidak bicara tentang percaya atau tidak percaya, tapi buktinya dari 2009 sampai 2014 tidak ada satu perusahaan pun yang membangun smelter. Jadi kami bukti konkret. Saya tidak bisa bicara lagi. Memang ini kan kita bicara tentang kenyataan ini. Nah, pertanyaan dia ke saya lagi, Bapak bisa tidak menjamin di masa relaksasi 2004 sampai 2017 nanti perusahaan ini betul-betul serius membangun smelter dan kita tidak membuat bea keluar? Siapa yang mengerti hati orang kan? Berarti harus ada regulasi yang mengawal itu berupa bea keluar dan jaminan kesungguhan itu. 5% itu bahwa mereka ingin membangun smelter, setelah dia buat menghitung 5% dari itu makin ada jaminan 5% diserahkan ke pemerintah, maka bea keluar itu jadi 0, 0. Itu sebenarnya intinya. Nah, inilah yang belum dipahami. Saya tidak mengerti betul apa yang ada di benak teman-teman yang terutama yang saya tidak usah lagi bicara tentang Freeport karena kita tidak tahu yang di Newmont ini apa yang ada di benak mereka, sehingga mereka sampai hari ini belum menentukan sikap. Tetapi yang saya tahu menurut hitung-hitungan katanya, kalau saya membangun sendiri saya tidak mampu untuk recovery cost yang keluar kalau saya sendiri, karena jumlah konsentrat yang saya hasilkan yang normalnya saya setiap tahun antara 400 sampai 600 ribu dari metric ton, sementara kebutuhan itu paling sekitar 1000 lebih. Dari mana saya bisa mensuplai untuk kebutuhan throughputnya saya punya smelter? Nah, akhirnya mereka menurut yang saya tahu di beberapa sumber bekerja sama dengan Freeport supaya untuk bahan mentahnya bisa tersuplai di dalam investasi yang kurang lebih 24 triliun kalau bangun smelter, Mas. Tidak main-main ini.
Nah, 24 triliun ini akhirnya mereka rencananya akan bergabung dengan pihak ini Freeport membangun smelter. Nah, masalah tempatnya saya belum tahu betul. Nah, inilah yang sedang ditunggu oleh pemerintah. Begitu mereka sudah fix, sudah ya FS-nya, mau membayar jaminan 5%, 0% itu BK itu. Terus jelas itu. Tetap udah oke gimana? Kelihatannya still in process. Sejauh mana prosesnya, buktinya kan masih 3.000 orang itu. Nah, tetapi kalau Bapak bicara ke kami sebagai orang-orang provinsi, orang-orang pemerintah, itu sudah harga mati. Peningkatan nilai tambah itu sudah harus kita laksanakan. Nah, ini banyak multiplier efek lah buat masyarakat, untuk segala macam kita. Ya, yang penting kita harus berkompromi lah. Dan kalau kami sih punya pikiran itu, kita harus duduk bersama-sama, mari kita berhitung lah. Pihak Newmont segala macam berhitung, semua pemegang saham bicara, ayo kita hitung semua. Di mana tempat kekurangan ini segala macam. Itu selesai. Tetapi masalah nilai tambah harus kita laksanakan. Itu amanat undang-undang. Kalau mau rubah undang-undang itulah. Karena kita orang NKRI, bagaimana kita mau tidak setuju Pak ini. Nah, itu kurang lebihnya. Nah, yang di luar cerita Newmont, kira-kira sampai sejauh ini upaya pemerintah mengenai transparansi ekstraktif, kalau dari rantai nilai di industri pertambangan atau pertambangan umum, secara umum mungkin bisa digambarkan seperti apa inisiatif yang sudah dikerjakan oleh provinsi dan kabupaten kota. Nah, ini Mas, sekarang bicara tentang transparansi, erat kaitannya dengan sistem perizinan. Sekarang ini sudah kemauan inisiatif Jakarta yang sekarang menjadi isu yang berkembang di Jakarta kan tentang CNC nih, clear and clean. Ini ribut semuanya kan, mau ekspor kemarin karena belum CNC segala macam. Nah, karena ingin mempercepat proses itu dan tidak terjadi hambatan dan tidak terjadi juga tidak transparan, maka itu diserahkan sekarang ke provinsi. Dari 10.000 lebih perusahaan tambang yang ada di Indonesia, CNC yang sudah dilakukan sejak 2011 sampai 2004 baru mampu dia melaksanakan kurang lebih 6.000, itu pun dengan susah payah. Nah, sekarang sisanya diserahkan ke masing-masing provinsi untuk melaksanakan CNC, apa saja persoalan-persoalan CNC, tapi yang menerbitkan sertifikat tetap Jakarta, tapi yang merekomendasi berdasarkan data-data yang ada itu sudah diserahkan sepenuhnya ke provinsi. Nah, ini sedang kita siapkan. Itu dari mulai proses. Iya, prosesnya bagaimana ini itu sudah sedang kita persiapkan, termasuk regulasinya, supaya kami yang di provinsi ini kan ada dasarnya ini. Sudah ditetapkan oleh gubernur, menetapkan timnya, siapa apa yang harus, SOP-nya seperti apa. Nah, salah satu bentuk itu. Sehingga kami dengan kabupaten sudah kita sampaikan semuanya. Tidak ada lagi data-data yang sifatnya yang mungkin kemarin-kemarin ada yang disembunyikan segala macam, sekarang harus terbuka. Karena bagaimanapun provinsi yang paling tahu tentang kabupaten provinsi. Jakarta kadang-kadang terlalu jauh mata rantai pengawasannya. Tetapi yang paling tahu provinsi, kabupaten mana yang dulunya cuma 5 kok jadi 10 itu. Jadi mereka, inilah pola-pola yang ingin diterapkan baik dari provinsi maupun kabupaten untuk transparansi tadi di dalam hal kebijakan, izin segala macam. Nah, sehingga kami sekarang sudah mulai adakan koordinasi dan sudah mulai teman-teman yang dari perusahaan sudah datang ke kami, bagaimana Pak? Nah, kami pun dari provinsi terhadap Jakarta tidak mau menerima PR-nya. PR-nya saya kasih dong. Limpahan pekerjaan itu dengan data-datanya dong. Jangan hanya rekapitulasi jumlah perusahaan yang belum CNC. Tetapi mana dokumennya mereka. Setiap perusahaan kan berbeda. Grade-nya ada yang tinggal 2 masalah, tinggal 1 masalah, kurang ini, kurang ini. Mana dong dokumennya? Jangan kita mau nyuruh lagi perusahaan-perusahaan ini harus mulai dari nol. Kan ini enggak fair dong. Sudah menunggu bertahun-tahun mereka dari 2011 sampai 2014 suruh persiapkan dari nol lagi kelengkapannya.
Lah kalau untuk yang kecil-kecil ya mungkin bisa lah, tapi kalau perusahaan-perusahaan yang sudah kandak, inilah yang sedang kita lakukan, sehingga saya bilang dengan kabupaten juga semuanya tolonglah tidak ada lagi hal-hal yang harus, kalau kemarin-kemarin mungkin karena saya juga tidak tahu pasti ada yang kong kali kong apa bunyinya apalah, sekarang kita harus, karena bagaimanapun provinsi tahu betul tentang kondisi yang di kabupaten, sehingga apapun mari kita sesuai dengan aturan. Nanti kita buat SOP, nanti kita rilis semua SOP itu seperti apa. Nah, ini standarnya, ini yang harus dilengkapi, yang kurang perusahaan mana. Nah, begitu mereka sudah selesai, akan kita rilis juga bulan ini siapa yang sudah CNC. Ini pola yang sudah kita terapkan. Jadi tidak ada lagi kita bicara tentang main telepon, rilis lihat website. Ini pertambangan ini yang sudah lulus CNC, ini kekurangannya. Jadi inilah wujud dari keinginan kita dalam rangka transparansi. Nah, boleh tahu Pak, yang itu kan tadi sudah ada pengaturan Pak ya. Mungkin pemahaman saya itu perusahaan kelas menengah ke atas gitu ya. Iya. Nah, yang IUP mungkin bisa di yang WPR Pak. Iya. Yang seperti sudah di launch kemarin. Nah, kira-kira sudah sejauh mana nih proses untuk tata kelolanya? IPR di NTB hanya kita kenal di 2 tempat, Lombok Barat dengan Sumba Barat. Di Lombok Barat ada 54 IPR, yang 2-nya ada di Sumba Barat. Sudah statusnya IPR, cuma mereka sekarang kalau saya tidak salah mereka lagi memperbaiki SK Gubernur tentang IPR, karena yang ada kemarin ada beberapa wilayah yang mau dikeluarkan, ini yang di Lombok Barat, sehingga masalah IPR saya pikir tidak ada masalah, cuman di lapangan tentu tidak sama dengan secara teori, karena di lapangan kita temui, kami juga tidak bisa menutup mata wilayah IPR yang diberikan Pemda Lombok Barat dengan apa yang ada mereka lakukan peti di sana, ternyata tidak dia melakukan kegiatan di IPR yang sudah dikasih, tetapi di wilayahnya Indutan Sumba Lombok Barat Bangkit. Ini kan persoalan ini. Betul. Nah, ada tebang pilih. Akhirnya kita tanya kepada yang pemilik IPR ataupun masyarakat di sana, ya bahasanya mereka berasa jobnya yang dikasih kita wilayah yang ada isinya, yang katanya itu yang di sana yang kita mau, tetapi kan nggak bisa secara hukum, mereka kan miliknya. Nah, Indutan Lombok Barat Bangkit itu wilayahnya wilayah dia, sudah punya hak masing-masing, nggak bisa lah. Nah, ini yang kita coba nanti dengan setelah persoalan CNC ini sudah mulai kita benahi, rencana kami tidak akan memilih, tetapi karena kami lihat tingkat kepentingannya, kita utamakan yang logam dulu Mas. Yang logam dulu Mas. Ini dulu ada 58 logam, terus 6 logam, IPR dan batuan. Batuannya lebih kita utamakan ke arah yang mau ekspor. Karena kalau batuan yang kita urus pasir CNC saja kan itu namanya kita membuang tenaga itu, tetapi batuan dalam arti yang mau ekspor itu seperti batu apung. Itu karena itu ada salah satu persyaratan di bea cukai bahwa mereka yang mau ekspor itu syaratnya sudah CNC dulu. CNC itu bukan CNC-nya yang dia butuhkan, karena untuk mendapatkan ekspor terdaftar syaratnya harus CNC. Tuh. Nah, sehingga ada satu yang di Lombok Timur sudah datang ke kami untuk menanyakan ini. Kami bilang mohon dimaklumi posisi kami baru kita terima amanat. Jadi kami sedang melengkapi diri kami dulu dengan amunisi dulu, apa itu peraturan-peraturan, supaya jangan di tengah jalan Bapak protes kami nanti ini segala macam, ini kurang, ini Bapak tidak ini esok. Nah, ini kita itu kurang lebihnya seperti itu yang sedang kita lakukan. Saya kira cukup.